Oke, jadi batas minimal sudah dicapai ya. Anda berdua dan Anda bertiga dan juga memiliki surat berkelakuan baik. Ada? Baiklah, dan Karena ada kasus kriminal, KDRT, korupsi, tidak ada ya? Dan minta izin ke supirnya untuk Kebetulan jurusannya sama ya. Bukan nganter Anda dulu, baru dia ke... diajak iya, tapi bukan kendaraan umum, kendaraan kawan. Kali kami ajak numpang ketika kami tidak bisa. Itu pekerjaannya apa? Silakan. Di Sulawesi Tengah, Palu, karier saya di kepolisian pernah jadi direktur narkoba Baris Krim Polri, walaupun wakil kepala Badan Cyber dan Singkat aja, apa yang menyebabkan Anda merasa tidak dikehendaki? ya, tahun 2020 terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan untuk kita semua dan kemudian menghancurkan ekonomi karena memang sengaja dibuat untuk membiasakan belanja online sehingga menghancurkan UMKM. Saya paham bahwa itu adalah agenda global untuk mengambil kedaulatan suatu negara dan mengancam keselamatan masyarakat dengan propaganda yang demikian. Jadi ketika itu saya hanya menyampaikan pendapat saya di suatu tempat ketika itu di ruang ibadah dan ternyata viral, terutama masalah penggunaan masker. Karena ditanya saya harus sampaikan, kalau nggak ditanya saya sampaikan. Karena dalam pemahaman saya penggunaan masker itu adalah sesuatu yang justru membuat tubuh kita menjadi asidosis. Asidosis itu apa? Tubuh menjadi kelebihan asam. Baik, sampai di situ. Baik. Nanti kita elaborasi. Jadi Anda dianggap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Witan pergi ke Cikini, dari Gambir pergi ke Jalan Setiabudi. Saya datang jauh ke sini, hadir untuk dicukur oleh Bang Andi. Ridwan Kamil, saya anak kedua dari 5. Ayah ibu saya dosen, ayah saya sudah almarhum, ibu saya masih ada di Bandung, usia 85 tahun. Saya dalam hidup Allah berkahi untuk hidup dengan banyak dimensi. Pernah jadi wali kota Bandung, mengurusi ibu kota Jawa Barat dengan 2,5 juta penduduk. Pernah mengurusi Jawa Barat dengan penduduk terbesar se-Indonesia 50 juta orang. Tantangan terbesar saat COVID, ya alhamdulillah selamat. Pernah menjadi dosen di ITB, kemudian juga punya biro arsitek karena profesinya adalah di bidang arsitektur. Saya penyiar radio juga sempat di Radio Ardan, penyiar TV di STV-nya Kompas TV juga pernah, dan aktivis komunitas, mendirikan Bandung Creative City Forum, mendirikan Indonesia Berkebun, dan juga aktivis Twitter pada zamannya, yang tweet lamanya muncul lagi tiap 5 tahun, dan saya sudah minta maaf di 2013, saya minta maaf lagi di 2018, muncul lagi, minta maaf lagi kemarin di 2024. Saya yang dulu dengan saya setelah menjadi pejabat publik tentulah berbeda. Mudah-mudahan kita lihat hari ini dan ke depan seperti apa, tapi intinya saya bertakdir, sudah takdirnya, dan insya Allah ingin memberikan yang terbaik. Karena ibu saya mengajari manusia terbaik adalah manusia yang hidupnya bermanfaat untuk masyarakat. Melalui kepemimpinan kita bisa membawa perubahan. Karena itu, tapi siapapun yang nanti Allah takdirkan, tentu kita dukung untuk kemajuan kita. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus. 1 ITB, S2 Gajah Mada, S3-nya seorang guru di Kediri. Saya lahir di Kediri, walaupun orang tua saya adalah. Saya beruntung menjadi pejabat cukup lama
25 tahun, saya umur 30 Presiden pada waktu itu, Sekretaris Presiden Megawati, kemudian menjadi anggota DPR dan menjadi Menteri 2 periode di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Sudah mengundurkan diri, dan untuk mundur tidak gampang karena memang Itu adalah berikhtiar. Kita berikhtiar untuk hidup lebih sejahtera, kita berikhtiar untuk hidup lebih bermanfaat, kita berikhtiar untuk memberikan keteladanan dan lain sebagainya. Tapi ada wilayah yang namanya takdir Tuhan. Takdir Tuhan itu bukan wilayah kita, jadi kita tidak bisa melawan. Saya dulu sebenarnya tidak pernah sedikit pun bercita-cita masuk politik. Saya lulusan ITB, saya punya firma arsitektur, hidup bahagia, punya karyawan arsitek sampai 40-50. Kemudian saya pernah jadi diaspora 8 tahun. Tugasnya dulu sebagai diaspora arsitek adalah mendesain kota-kota di dunia. 70% ada di Cina, karena di awal 2000-an Cina atau Tiongkok itu pemerintah pusat akan ditinggalkan. Alasan kedua adalah alasan politis tadi. Ketika koalisi sudah merumuskan, memusyawarahkan, ya kami taat. Alasan pribadi sudah menjalani Gubernur Jawa Barat 5 tahun Bang Ani. Ibarat sudah naik gunung lah, melewati puncaknya selama 5 tahun. Untuk mengulang lagi sekadar asal menang, itu zona nyaman, kira-kira begitu. Di Jakarta adalah hal baru, dan menurut saya, ingat nasihat ibu saya, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Menurut saya, keilmuan yang saya miliki, pengalaman akan lebih cocok diterapkan di sebuah kota yang besar seperti Jakarta. Alasan itulah akhirnya saya sampaikan bahwa 50% ada keinginan saya, 50% karena analisa dari koalisi mengatakan saya sebaiknya mewakili Kim untuk menjadi cagup Jakarta. Baik, menarik ya. Tepuk tangan untuk ketiga Bro, Kapro, Kapsis. Mau dibilang kompetitor ya kompetitor. Anda mengatakan bahwa ada pengaruh partai. Akan dapat menjelaskan dengan terang benderang. Niat untuk maju adalah pilihan pribadi saya, bahkan bukan didorong oleh pihak manapun, termasuk orang tua saya. Bahkan mereka, kawan-kawan saya menganggap kamu orang gila kali ya, punya duit enggak mau maju. Jadi saya mau tegaskan, tolong dicatat baik-baik bagi televisi, bagi kamera. Saya pensiun tanggal 31 Januari 2022. Saya langsung deklarasi tanggal 3 Februari di Gedung Juang tanpa dorongan siapa-siapa. Pemilu Pilpres tanggal berapa? 14 Februari. 3 Februari saya deklarasi, 14 Februari Pilpres. Apakah sudah ada keputusan siapa yang jadi pemenang Pilpresnya? Belum ada. 1 bulan kemudian baru disebutkan menangnya. Kalau nggak salah 1 bulan kemudian, atau mungkin lebih. Lalu pembentukan koalisi itu kapan? Kalau kita mau lihat pembentukan koalisi itu kapan? Jauh. Jadi kami sudah berusaha untuk bekerja, mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk disetorkan. Ya, nah, temui kami, bahkan kontak kami untuk berbicara tentang itu. Penggiringan opini. Saya paham namanya operasi intelijen. Itu digunakan untuk investasi di proyek-proyek pemerintah. Kalau kita berhubungan dengan perbankan yang namanya institusi pemerintahan, tidak perlu jaminan. Banyak kurang lebih 5-6 triliun, maka 2-3 triliun saya yakin kita bisa gunakan untuk Jakarta Fund, merupakan revenue baru bagi Jakarta yang tidak tergantung kepada pajak dan restribusi. Saya yakin dalam waktu tidak lebih dari 3 tahun yang namanya Jakarta Fund akan bisa menjadi sampai dengan 20 triliun. Untuk itu, ini adalah revenue baru yang sangat bermanfaat bagi kehidupan di Jakarta
dan bisa jadi dana abadi untuk kebudayaan dan yang lain-lainnya. Tetapi Bang, hanya untuk apa? Kalau ada warga mau menikahkan anaknya, ada tempat orang mau. Yang akan saya sampaikan, mohon izin sudah saya lakukan. Karena problem di Jakarta, problem di Bandung sebagai urban itu sama saja. Perbedaannya penduduknya lebih besar, kapasitas ekonominya lebih besar, menjadi pusat segalanya, pusat pemerintahan, pusat politik, pusat ekonomi, pusat pendidikan, dan lain-lain. Izinkan Bang Andi, saya hanya akan fokus gagasan saya untuk anak-anak muda saja. Yang bidang lain-lain saya kira waktunya tidak akan cukup. Yang pertama, urusan pekerjaan. Jakarta ditinggal menjadi Jakarta hari ini sebagai bukan ibu kota, maka hilang menurut Indef 30 triliun rupiah dari namanya ekonomi pusat pemerintahan. Bagaimana mengkompensasinya? Mengkompensasi satu, menaikkan statusnya menjadi kota jasa internasional dengan segala risikonya. Yang kedua, mendorong yang namanya ekonomi kreatif, ekonomi digital sebagai lokomotifnya, ekonomi film, kuliner, itu sangat luar biasa untuk Jakarta untuk menambah pekerjaan anak-anak muda. Jangan hanya Bruno Mars saja yang konser di JIS, jangan hanya Coldplay saja yang konser di GBK. Itu yang namanya dangdut Pantura, kalau memang ada fansnya besar harus difasilitasi juga. Semakin banyak event-event, ada dangdut koplo, ya semua. Jangan elit-elit saja yang menikmati namanya ekonomi kreatif di Jakarta. Berikutnya, Kota Tua itu bisa menjadi pusat wisata baru, akan kami suntikan namanya pendidikan. Jadi nanti ada sekolah tinggi di Kota Tua, banyak mahasiswanya, kita suntikan juga yang namanya apartemen, hunian, sehingga Kota Tua akan hidup lagi dengan konsep yang lebih ramai, seperti UPH menghidupkan ekonomi di Karawaci. Jadi itu adalah contoh menambah pekerjaan. Kemudian pariwisata, tahukah Anda semua bahwa 2 juta orang tiap weekend keluar Jakarta, kali sejuta itu bisa 2 triliun, kali setahun 100 triliun. Kenapa? Tidak banyak pilihan pariwisata di Jakarta. Oleh karena itu kami akan mendorong yang namanya pariwisata internasional. Yang akan jadi primadona adalah Kepulauan Seribu yang selama ini terbengkalai. Konsepnya kita akan untukkan dengan nama Special Economic Zone atau kawasan ekonomi khusus, sehingga pariwisata kelas Universal Studio, pariwisata kelas Walt Disney, pariwisata ala Dubai bisa dihadirkan sebagai trigger pekerjaan ekonomi baru untuk warga Jakarta. Ini 2 menit ya? Apa? Bagian dari 3 menit? Iya, masih ada 1 menit 54 detik. Kemudian SMK sebagai penyumbang pengangguran terbesar di Republik Indonesia. Nanti akan dibikin seperti yang saya lakukan. Ada SMK Shopee, ada SMK Samsung, ada SMK Microsoft, ada SMK Hyundai. Kita ajak industri menjadi bapak asuh SMK yang selama ini tidak terjadi di Jakarta. Pendidikan, perluasan beasiswa, KJMU diperluas. Itu hak, pernah saya lakukan. Bahkan saya berinovasi dulu, ada beasiswa untuk aktivis, ada beasiswa sekarang khusus untuk anak-anak Betawi yang curhatannya merasa ditinggalkan. Program gratis sekolah sampai swasta, karena kaum duafa yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri, kita gratiskan di swasta yang tentunya sesuai dengan ukurannya. Kita dorong program satu keluarga untuk punya 1 sarjana, kita dorong pendidikan berbasis budaya, sudah saya lakukan. Dan ini akan menghadirkan kualitas SDM, tidak hanya pintar otak kiri, tapi juga pintar otak kanan dan punya akhlak yang kita harapkan. Terakhir, ruang ekspresi, ada micro library, ada taman-taman yang kita hidupkan seperti yang Pak Ahok di Kalijodo dan lain sebagainya, tapi dalam skala mikro. Kalau kampungnya tidak ada, kita beli rumahnya, kita bongkar menjadi ruang publik dan tentunya menjadi ruang-ruang kreatif. Kepemimpinan, saya akan ada program ajudan gubernur, 1 minggu beda ajudan, kali-kali 52 minggu, ada puluhan nanti ratusan kali 5 tahun ajudan-ajudan saya yang berganti-ganti. Dan terakhir, permasalahan Gen Z adalah kesehatan mental. Survei mengatakan Gen Z lebih stres 2 kali dibanding orang tuanya. Itu
Itulah kenapa dihadirkan apps curhat, dihadirkan mobil curhat, karena tidak harus selalu warga datang ke negara, saatnya negara datang kepada warga di era 5 tahun ke depan. Terima kasih. Baik.